Baik adik-adik, pada pekan ini kita akan membahas tentang Office. Nah, hari ini saya akan mencoba menjelaskan materi Office yaitu Microsoft Word. Yang pastinya materi Microsoft Word ini tidak asing lagi di telinga Anda semua karena saya merasa Anda sudah pernah mempelajari tentang materi Office yaitu Microsoft Word. Tapi di sini saya akan mencoba kembali mengulang dan menjelaskan bagaimana cara membuat suatu makalah ataupun laporan di dalam Microsoft Word. Nah, pada jendela komputer saya telah tampil jendela Microsoft Word yang mana kita akan memulai sebuah lembar kerja. Nah, untuk memulai sebuah lembar kerja, di tampilan komputer saya kita memiliki beberapa template blank dokumen dan beberapa template yang disediakan oleh Microsoft Word itu sendiri. Nah, kali ini kita menggunakan blank dokumen. Nah, pada pembuatan laporan ataupun makalah di kampus Politeknik Kalteks Riau, biasanya kita menggunakan format 4333. Nah, untuk memulai suatu lembar kerja, terutama kita harus mengatur terlebih dahulu format kertas dan rata kiri dan rata kanan pada suatu lembar kerja. Nah, margin yang kita gunakan di sini kita pilih layout. Margin yang tersedia di sini ada beberapa margin. Kemudian orientationnya, orientasi kertasnya portrait atau landscape. Kemudian size dari kertas yang kita gunakan, ada letter, legal, A4 dan selebihnya. Kemudian kolom, dan jika kita mengcustom suatu lembar kerja, bisa kita pilih bagian tanda panah ke bawah ini di bagian page setup. Nah, biasanya kalau untuk format laporan jurusan teknik di PCR itu 433, atasnya 3, kirinya 4, bawahnya 4, kanannya 3, bawahnya 3. Oke, orientasi kertasnya kita buat portrait. Kemudian papernya biasanya kita gunakan A4. Kemudian layoutnya tidak perlu kita rubah, oke kan? Nah, di sini untuk lembar kerja kita sudah sesuai dengan format 4333. Nah, pada materi kali ini saya akan mencoba membuat suatu makalah dengan judul pembuatan power supply. Nah, ini merupakan judul besar saya. Nah, pada pembuatan power supply ataupun pembuatan makalah biasanya ada namanya bab 1. Nah, bab 1 ini merupakan pendahuluan. Di dalam pendahuluan biasanya ada latar belakang. Nah, latar belakang ini merupakan latar belakang kita membuat suatu makalah ini atau membuat project ataupun laporan kita. Nah, misalkan latar belakangnya pembuatan power supply ialah pada saat ini hampir semua perangkat elektronik telah menggunakan tegangan DC atau direct current sebagai
supply tegangannya. Oke, itu yang melatar belakangi kita membuat laporan ini. Kemudian di sini ada tujuannya. Nah, tujuannya ialah merubah tegangan AC atau automatic current menjadi tegangan DC atau direct current Oke, nah kemudian biasanya untuk menambah lembar kerja baru lagi di bawahnya, biasanya kita mengenter ya, mengenter sampai muncul lembar kerja baru. Tapi kita menggunakan keyboardnya saja, kita tekan tahan kontrol, kemudian tekan enter. Nah kemudian setelah bab pertama biasanya ada bab kedua. Nah bab kedua ini merupakan pembahasan. Nah, pada bab pembahasan biasanya ada dasar teori. Nah, pada dasar teori biasanya apa yang mendasar teorikan kita membuat suatu makalah ini, dasar teori dari power supply. Itu misalkan proses merubah tegangan AC menjadi tegangan DC pada proses ini terdiri dari beberapa blok, yaitu blok penurun tegangan oleh transformator, kemudian tegangan yang sudah diturunkan disearahkan menggunakan komponen dioda, dan setelah disearahkan tegangan yang masih terdapat ripple difilter oleh komponen kapasitor. Oke, nah kesatuannya kemudian peralatan dan bahan. Peralatan di sana ada solder, kemudian multimeter. Nah, kemudian bahannya ada dioda, transformator, kapasitor. Nah, kemudian ada gambar rangkaian. Nah,
gambar rangkaiannya kita buat terlampir. Nanti kalau Anda silahkan dilengkapi, misalkan ada tugasnya, misalnya gambar silahkan dilengkapi dengan gambar. Kemudian setelah gambar rangkaian ada prosedur percobaan. Nah, sama ini saya buat aja terlampir. Kalau Anda nanti silahkan dilengkapi ya, silahkan prosedur, kemudian tabel percobaan. Nah, kita coba insert table, kita pilih insert, kemudian di sini ada pilih table. Di sini kita manual ya. Nah, kita mau ada berapa kolom, 2 kolom, 3 kolom, 4 kolom, kemudian berapa baris, misalkan 4 baris. Nah, kita atur misalkan ini nomor, kemudian ini sumber jangan input, sini hasil pengukuran, insert ke kanan ya, klik kanan, insert column right. Nah, misalkan di sini error pengukuran, misalkan. Nah, insert tabelnya. Kemudian setelah bab 2 ada namanya bab 3 ya. Kita tahan kontrol, tekan enter, kita buat lembar baru bab 3. Nah, di sini penutup. Nah, bagian penutup biasanya ada kesimpulan. Nah, kesimpulannya terlampir, dilengkapin ya kalau misalkan buat tugas. Kemudian ada saran terlampir. Kemudian kita buat yang terakhir yaitu daftar pustaka. Nah, kita sudah buat. Yang pertama kita atur fontnya terlebih dahulu. Kita atur fontnya, kita buat dia blok semuanya fontnya, kita buat Times New Roman. Kemudian ukuran fontnya kita buat menjadi 12. Nah, biasa kita kalau untuk besar kita buat dia 14. Kemudian kita boldkan. Buat paragraf ya, paragraf klik kanan, kita blok semua, klik kanan, pilih paragraf, kita buat 0, spacingnya, line spacingnya kita buat 1,5. Oke, kemudian ini kita 12, kita bold, rata tengah. Nah, kemudian kita buat daftar isi ya, daftar isi terlebih dahulu. Nah, cara membuat daftar isi biasanya kan kita buat manual nih. Daftar isi misalkan pendahuluan. Nah, biasa kan kita buat titik-titik. Nah, berapa? Nah, itu kan manual ya. Bagaimana nanti kalau misalkan ada pergeseran, tambah halaman lagi. Nah, kita manual. Sekarang kita membuat daftar isi otomatis. Nah, caranya pertama kita blok dulu. Misalkan bagian heading satunya kita buat bagian heading 1, kita blok bagian bab 1 pendahuluan, kemudian bab 2, bab 3 daftar pustaka. Nah, kemudian kita pilih bagian home, pilih heading 1. Nah, heading 1 pilih. Nah, kemudian di heading 2 nya kita pilih bagian latar belakang, tujuan, dasar teori, peralatan dan bahan,
gambar rangkaian, prosedur percobaan, tabel percobaan, kesimpulan, dan saran. Nah, kita buat deh heading 2. Nah, heading 3 ada. Heading 3 ada ya. Heading 3 ada. Nah, heading 3 itu bagian ini, di bagian peralatan bahan. Nah, bahan dia di bagian heading ya. Oke, kalau kita buat heading, kemudian kita pilih reference. Nah, kita pilih table of content. Nah, table of content kita letakkan kursor di atas ya. Nah, ini otomatis. Nah, kontennya daftar isi. Nah, isinya kita blok, kita buat pengiriman. Nah, misalkan kalau ada perubahan halaman, misalkan ini pembuatan power supply ini kan di halaman berapa sebelumnya, halaman 2. Nah, pendahuluan. Nah, kita coba enter. Nah, jadi udah ke halaman 3. Nah, tinggal kita klik, kita update table, dia akan berubah ke halaman 3. Nah, ini otomatis. Jadi tidak perlu kita buat manual. Nah, misalkan dia sudah kita kembalikan, berubah lagi nih. Nah, halaman kedua kita update lagi, update table. Nah, gitu. Karakteristik sudah. Kemudian kita pilih, kita buat bullets and numbering. Nah, ini ya, ini kita buatkan dulu. Ini paragraf kita atur terlalu jauh. Nah, kemudian juga dan spacingnya kita atur. Ini menutup. Kita atur bullets and numbering. Oke, latar belakang. Latar belakangnya. Oke. Nah, di sini bab 1. Kalau latar belakangnya itu di bab 1, berarti ini 1.1. Oke, kita pilih ini ya, bullets and numbering multi level list. Kita buat dia karena dia 1.1. Nah, oke, nanti kalau misalkan dia di 2.1, nanti kita buat dia 2.1. Tidak secara manual ya, kita tetap membuatnya secara otomatis. Nah, ini kita atur, kita tekan tab. Nah, oke, 1.1. Kemudian di sini dasar teori, peralatan, gambar rangkaian, prosedur. Nah, berarti di sini 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5. Kita pilih ini. Oke. Pilih dia. Ini ya. Nah, kita pilih define new list style. Kita pilih 2. Oke, 1.
172. Kita rapikan. Kalau nanti ada semua, ada insert gambar atau picture, bisa di insert juga ya. Nah, kemudian di sini kan ada peralatan dan bahan. Nah, peralatan dan bahan ini kita buat bulk number juga secara otomatis. Nah, ini kalau jauh space-nya kita atur. Nah, bahan dan peralatan berarti ini 22.1. Oke. Ini pilih ya. Ini. Oke. Yang list level itu kan yang 3 digit. Nah, nomornya baru kita mulai di sini. Di sini 2.1. Oke. Nah, tadi pilih bagian define and install ya. Yang pertama kan kita close dulu ya. Nah, kita sudah pilih list levelnya, kemudian pilih define and style. Kita startnya kita buat 2 terlebih dahulu, udah berubah. Kemudian apply formatting to nya, yang pertama dari first level kita ubah ke second level, kemudian baru start at nya kita naikin jadi 2. Ini di 22.1. Oke. Kita rapikan. Oke, nah ini kita rapikan. Buat bulk numbering juga. Huruf A, nah juga buat bulk numbering. Oke, kemudian sudah bulk numbering. Kemudian di sini ya, yang 3.1 kita bulk numbering, pilih yang list level terlebih dahulu. Setelah itu change list level, kita pilih yang kedua. Kemudian setelah change list level baru kita define new lifestyle. Formattingnya start at nya berarti ini 3 ya. Nah, karena dia di bab 3. Oke. Nah. Oke. Perhatikan. Oke, nanti yang terlampir ini sesuaikan aja diisi ya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu daftar pustaka. Kita pengen membuat daftar pustaka secara otomatis juga. Nah, membuat daftar pustaka secara otomatis kita pilih reference, kemudian kita pilih insert citation. Nah, add new source. Nah, di sini kita pilih type of source-nya, kita pilih book, kita membuat buku, kemudian autornya siapa nama kita, misalkan saya sendiri ya, Andi Irwanto M. Titel judul buku saya cara membuat power supply, kemudian tahun 2020, city-nya Kota Pekanbaru, publish-nya
Politeknik Caltech Riau. Oke. Nah, setelah itu baru kita pilih bibliografi. Nah, ini dia. Nah, daftar pustaka. Coba ya. Oke, ini M Andi Irwanto M. Dan dulu cara membuat power supply gambaran secara otomatis. Nah, kalau kita misalkan mau apa, kita update tinggal. Oke, ada beberapa lagi nanti fiturnya. Misalkan kita mau insert, tadi kita insert tabel lah. Insert tabel, kalau kita mau insert gambar atau picture, silahkan insert picture. Atau misal kita mau ada rumus, insert simbol, nah ataupun equation. Nah, silakan nanti saya akan memberikan tugas, sesuaikan dengan tugasnya. Semoga dengan video kali ini bisa membantu Anda semua untuk menyelesaikan tugas tentang Microsoft Word. Demikian video tutorial ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.